Tanpa Lionel Messi, Inter Miami nyaris kalah dari New York City. Inter Miami dan New York City harus puas berbagi angka dalam lanjutan Major League Soccer. Kedua tim bermain imbang 1-1. Bermain di Stadion DRV PNK, New York City mampu unggul lebih dahulu melalui gol dari Santiago Rodriguez. Namun tim tuan rumah mampu menyamakan kedudukan berkat gol dari Thomas Aviles. Dengan hasil ini, Inter Miami menempati posisi ke-13 di klasemen timur MLS dengan raihan 33 poin. Joshua Kimmich kesal Bayern Munchen imbang kontra RB Leipzig. Joshua Kimmich mengaku kesal dengan performa Bayern Munchen pada laga big match melawan RB Leipzig. Bukan hanya hasil imbang, sang kapten juga kesal dengan cara mereka kebobolan dari lawan. Gol pembuka RB Leipzig tercipta pada menit ke-20 melalui Lois Ospenda. Hanya selang 6 menit kemudian, The Red Bull kemudian sukses menggandakan keunggulan melalui Castello Luqueba. Bayern Munchen kesulitan mengejar ketertinggalan di babak pertama, namun penalti dari Harry Kane di menit ke-57 sukses memecahkan kebuntuan Doroten pada babak yang kedua, dan gol dari Loris Sané di menit ke-70 memastikan kedua tim menutup laga dengan berbagi angka. RB Leipzig resmi pecat Max Eberl. RB Leipzig resmi memecat Max Eberl dari jabatannya sebagai Sporting Director tepat 1 hari sebelum laga kontra Bayern Munchen. Manajemen klub menyatakan keputusan ini diambil karena kurangnya komitmen Eberl terhadap RB Leipzig. Belakangan ini memang sempat diberitakan bahwa Max Eberl menerima tawaran dari Bayern Munchen yang tengah melakukan perombakan jajaran direksi. AS Roma tampil buruk karena ada kutukan Jose Mourinho. Para penggemar AS Roma dilaporkan mulai khawatir dengan sindrom musim ketiga bagi Jose Mourinho. Gallo Rossi kini berada beberapa strip di atas zona degradasi dengan hanya 5 poin dari 6 pertandingan Serie A. Kekalahan 4-1 dari Genoa tidak hanya mengejutkan, tetapi juga membawa kembali bayang-bayang ketika tim asuhan Mourinho cenderung tampil buruk di tahun ketiga mereka. Diketahui Mourinho selalu gagal di musim ketiganya ketika melatih sebuah klub. Cetak 4 gol dari penggut cadangan, Lautaro Martinez catatkan rekor. Lautaro Martinez mengukir rekor usai mencetakkan 4 gol untuk Inter Milan. Dia menjadi salah satu pemain pengganti yang mencetakkan 4 gol di Serie A. Dalam pertandingan melawan Salernitana, Simone Inzaghi menempatkan Lautaro Martinez di bangku cadangan. Setelah Inter kesulitan mencetakkan gol, Inzaghi kemudian menurunkan Lautaro. Lautaro Martinez kemudian mencetakkan kuatrik ke gawang Salernitana. Dengan 4 golnya ini, Lautaro mencatatkan rekor. Menurut Opta, dia menjadi pemain pertama yang mencetakkan 4 gol sebagai pemain pengganti di Serie A sejak tahun 1995. Chelsea jalin kerjasama jangka pendek dengan Infinite Athlete. Chelsea akhirnya mengumumkan kesepakatan sponsorship mereka dengan perusahaan data olahraga Infinite Athlete setelah Premier League menandatangani kesepakatan tersebut. Kesepakatan satu musim senilai 40 juta pounds disepakati dengan Infinite Athlete untuk jadi sponsor The Blues nantinya. Ten Hag ungkap penyebab kekalahan Manchester United. Manchester United harus mengakui keunggulan dari Crystal Palace dalam laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-7 kemarin. Manajer Setan Merah Erik ten Hag membeberkan penyebab kekalahan timnya. Setelah pertandingan, Erik ten Hag mengungkapkan penyebab dari kekalahan yang diterima oleh timnya tersebut. Menurutnya, Setan Merah tidak bertahan dengan cukup baik. Erik ten Hag juga menyoroti kinerja lini depan timnya. Setan Merah tidak mampu menjebol gawang Crystal Palace meski mendapatkan beberapa peluang. Manchester United-nya Erik ten Hag mulai dicemooh oleh supporter. Supporter mulai kesal melihat permainan dari Manchester United usai kalah dari Crystal Palace. Usai peluit panjang berbunyi, terdengar supporter mencemooh Manchester United. Nada kekesalan terdengar dari tribun melihat tim kesayangannya kalah lagi di ajang Liga Inggris. Roger Bournemouth jadi model bagus Arsenal hadapi Manchester City. Arsenal mengejar tuan rumah Bournemouth 4-0 pada pekan ke-7 Liga Inggris. Hasil itu menjadi model bagus jelang menghadapi Manchester City. Arsenal selanjutnya akan menetap 2 laga berat, yakni bertandang ke markas Lens di Liga Champions, kemudian menjamu Manchester City di ajang Liga Inggris. Arteta berharap timnya mampu menjaga tren tak terkalahkan di seluruh ajang sejauh ini.
Manchester United dan Manchester City yang kalah bareng. Dua Manchester tak berdaya di pekan ke-7. Manchester United dan Manchester City kalah bareng di waktu yang sama. Kekalahan dua Manchester ini terbilang cukup unik sebab ada catatan langka tercipta dari hasil tersebut yang ditelan oleh Man City maupun Manchester United. Opta mencatat ini kali pertama dua Manchester tumbang di saat bersamaan. Terakhir kali United dan Manchester City kalah pada laga hari Sabtu pukul 3 sore terjadi pada 10 tahun yang lalu. Bagi Manchester City, kekalahan atas Wolverhampton menjadi yang perdana yang ditelan di Liga Inggris musim ini. Sementara bagi Manchester United, hasil minor melawan Crystal Palace menjadi kekalahan keempat mereka. Pep Guardiola akui Wolverhampton tampil lebih baik daripada Manchester City. Manajer Manchester City yakni Pep Guardiola mengakui bahwa Wolverhampton tampil lebih baik saat kedua tim saling berhadapan tadi malam. Guardiola yang tidak bisa mendampingi skuad City di pinggir lapangan mengakui bahwa Wolverhampton pada laga tersebut tampil lebih baik ketimbang The Citizen. Meski kalah, Manchester City masih berada di puncak klasemen dengan koleksi 18 poin. Liverpool kalah, Klopp tetap bangga. Jurgen Klopp bangga dengan penampilan Liverpool meski kalah dari Tottenham Hotspur. Para pemain Liverpool menunjukkan mental yang tangguh. Liverpool kalah secara menyesakan di markas Tottenham Hotspur, kehilangan dua pemain dan tertinggal duluan. Klub Merseyside itu sempat menyamakan kedudukan lewat gol dari Cody Gakpo dan nyaris mengamankan 1 poin. Tetapi gol bunuh diri Joel Matip di menit akhir injury time membuyarkannya. Selain itu, di partai ini juga diwarnai kontroversi dengan dianulirnya gol dari Luis Diaz pada babak yang pertama. Badan Wasit Liga Inggris akui kesalahan. Badan Wasit Liga Inggris Pichimolo mengakui terjadi kesalahan VAR saat gol Luis Diaz dianulir. Liverpool dirugikan gol Luis Diaz yang dianulir saat kalah 1-2 dari Tottenham Hotspur. Keputusan wasit dan VAR menganulir gol itu menjadi kontroversi karena keputusan diambil sangat cepat dan tidak ada tayangan analisis garis seperti biasa. Sebelum Pichimolo mengakui kesalahan, Ben Sport memberikan analisisnya sendiri dan memastikan bahwa gol dari Luis Diaz dalam posisi onside. Pada prosesnya, Liverpool kebobolan oleh Son Heung-min dan menyamakan lewat Cody Gakpo. Dan drama terus berlanjut dengan kartu merah kedua untuk Liverpool usai Diogo Jota menerima 2 kartu kuning. Pengakuan Pichimolo tak cukup untuk membuat manajer Liverpool Jurgen Klopp legowo. Ia ingin ada pembenahan dalam sistem VAR tersebut. Kalah dari Tottenham, Liverpool tolak permintaan maaf dari wasit. Pichimolo atau Komite Wasit Liga Inggris minta maaf atas kesalahan menganulir gol dari Luis Diaz dan berakibat kekalahan dari Liverpool atas Tottenham Hotspur. Namun Jurgen Klopp merasa kesalahan tersebut tak bisa diterima. Jurgen Klopp seusai laga pun merasa sangat geram karena merasa telah sangat dirugikan. Andai gol dari Luis Diaz itu disahkan, bukan tidak mungkin hasil akhir dari laga akan berbeda. Tidak tergoda dengan yang lain, Lautaro Martinez hanya mau di Inter Milan. Agen Lautaro Martinez baru-baru ini angkat bicara seputar spekulasi masa depan kliennya. Ia memastikan Martinez berkomitmen penuh untuk melanjutkan karirnya di Inter Milan. Kepada TV Play, Alessandro Comano membenarkan bahwa saat ini kliennya mendapatkan banyak tawaran untuk pindah. Namun ia memastikan bahwa kliennya tersebut sepenuhnya berkomitmen untuk Inter Milan. Ya, kami mendapatkan banyak tawaran untuk pindah sejauh ini. Saudi Arabia menjadi salah satu tawaran yang sangat memikat untuk kami, ujar dari Comano. Todd Boehly siap gelontorkan 4,7 triliun rupiah demi Chelsea di bursa transfer. Belum lama ini muncul laporan bahwa Todd Boehly akan terus jor-joran untuk meningkatkan kualitas dari Chelsea. Pelajar dari Football London, founder The Blues tersebut akan mengucurkan dana mencapai 250 juta pound sterling atau sekitar 4,7 triliun rupiah untuk belanja Chelsea di tahun 2024. Meskipun belum ada konfirmasi terkait siapa incaran mereka, tetapi Chelsea kini sudah dikaitkan dengan pemain mahal dari Napoli yakni Victor Osimhen. Osimhen disebut menjadi incaran utama The Blues di Januari 2024. Sang pemain dibanderol dengan harga mencapai 103 juta pounds atau sekitar 3 triliun rupiah. Selain Osimhen, ada kemungkinan mereka akan menggunakan dana sisanya untuk mendekati nama-nama seperti Federico Di Marco dari Inter Milan dan juga Theo Hernandez.
Chelsea berminat bajak bintang Inter Milan. Klub Liga Inggris Chelsea dikabarkan mencoba untuk memperkuat tim mereka di bulan Januari nanti. The Blues berencana untuk bisa membajak Federico Di Marco dari Inter Milan. Dilansir oleh Calcio Mercato, Mauricio Pochettino butuh wingback kiri baru di musim dingin nanti. Ini disebabkan Chelsea akan kehilangan Marco Corella di musim mendatang. Itulah mengapa ia butuh wingback baru yang bisa menjadi pesaing Ben Chilwell dan Di Marco. Dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Victor Osimhen bakal gabung Chelsea di Januari 2024. Ada spekulasi baru seputar masa depan dari Victor Osimhen. Striker Napoli itu dikabarkan selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan The Blues. The Guardian mengklaim bahwa Chelsea kini menjadi tim yang paling berminat untuk mengamankan jasanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Osimhen membuka diri untuk pindah ke Chelsea di musim dingin nanti. Selain karena ia sudah jengah dengan kelakuan dari Napoli, ia juga ingin menjajal peruntungannya di Liga Inggris. Jadi ia berharap Chelsea bisa menuntaskan transfernya sehingga ia bisa segera pergi dari Napoli. Dikabarkan Chelsea siap menebus harga 105 juta euro untuk jasa sang pemain. Wolverhampton bidik pemain tak terpakai milik PSG. Hugo Ekitike gagal meninggalkan PSG pada bursa transfer musim panas lalu. Meski sudah dikaitkan dengan beberapa klub besar di Eropa, namun Ekitike terpaksa bertahan di kota Paris. Dilansir dari PSG Talk, Wolverhampton dikabarkan tertarik untuk mengamankan tanda tangan Ekitike musim dingin nanti. Duduk di peringkat 16 klasemen sementara Liga Inggris, membuat Wolverhampton diketahui membutuhkan pemain depan untuk menambah kreativitas serangan tim. Kehadiran Ekitike di Molineux Stadium diharapkan dapat membantu Wolverhampton terhindar dari zona degradasi.